Spesialisasi pekerjaan alias penempatan posisi pekerja sesuai potensi, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuannya. Sekilas, konsep spesialisasi pekerjaan ini terdengar sangat ideal membantu sebuah perusahaan menghasilkan performa kerja yang berkualitas dan mampu menjadikan perusahaan agar lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif dalam menggapai visi misi yang telah dicanangkan. Namun, apakah spesialisasi pekerjaan di Indonesia dari segi secara praktik telah menciptakan keadaan ideal yang seperti itu? Sebelum menjawab itu, mari kita pikir secara mendalam terkait hal ini. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hingga hari ini penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Ya, begitulah kenyataannya di hari ini. Namun bagaimana kalau kita berbicara tentang Indonesia di 20 hingga 30 tahun ke depan yang diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi? Pada saat itu, Indonesia didominasi oleh usia produktif berkisar 64% dari 319 juta populasi penduduk keseluruhan. Dan ini memberikan sinyal bahwa Indonesia di umur 100 tahun akan memiliki lebih banyak sumber daya manusia dengan pendidikan yang lebih tinggi. Pernyataan prediksi ini didukung oleh data statistik perkembangan pendidikan tiap provinsi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi di tiap tahunnya secara signifikan mengalami tren menaik. Oke, kembali ke spesialisasi pekerjaan. Hari ini Indonesia dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja, sebagian besar lapangan kerja sangat syarat akan administrasi, di mana calon pekerja dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang tersertifikasi memiliki peluang lebih besar diterima. Sedangkan latar belakang dan keahlian pekerja tidak seberagam dan tidak seluas dengan pekerjaan yang ada saat ini. Sehingga kenyataan spesialisasi pekerjaan sisi lain memberi manfaat yang luar biasa bagi sebagian perusahaan dan sebagian penduduk yang bekerja. Namun di sisi lain banyak memberi dampak rendahnya kesempatan bekerja bagi pekerja yang berkompeten, namun tidak segala kemampuan dan pencapaiannya tersertifikasi. Pada akhirnya, spesialisasi pekerjaan dengan realita Indonesia seperti ini akan mendorong peningkatan jumlah pengangguran. Jauh dari faktor syarat administrasi yang menyebabkan timpangnya realisasi spesialisasi pekerjaan di Indonesia adalah faktor lembaga pendidikan. Sejujurnya, jika diperhatikan, praktik substantif dari spesialisasi pekerjaan telah diterapkan di lembaga pendidikan. Contohnya saja, banyaknya disiplin ilmu yang diprogramkan di lembaga pendidikan. Hal ini sebenarnya sudah bagus, bahkan sangat bagus. Namun, jauh lebih dalam lagi, ada faktor fundamental yang menjadikan spesialisasi pekerjaan ketimpangan, yakni pendidikan Indonesia masih belum berhasil membantu para pelajar menemukan dan menentukan minat, bakat, potensi, dan atensinya sebelum dipetak-petakkan ke dalam ranah spesialisasi di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, dan yang serupa dengan hal tersebut. Hal ini juga didukung oleh ahli observasi yang mengemukakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran faktor utamanya bukan dari pertumbuhan ekonomi ataupun faktor inflasi, melainkan faktor utamanya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau PTAK. Nah, dengan adanya spesialisasi pekerjaan dengan realitas Indonesia hari ini yang belum seimbang, hanya akan menggiring tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif rendah. Spesialisasi pekerjaan syarat akan administrasi, gagal membentuk dan membantu manusia Indonesia menemukan skill, minat, bakat, dan atensi akan mendorong peningkatan jumlah pengangguran dari rentang waktu hari ini hingga di masa generasi emas Indonesia 2045 yang diharapkan itu, jika tidak segera dibenahi sedari hari ini. Terima kasih.